الله الرحمن الرحيم. INI Baiti Jannati mengaji. Assalamualaikum Ustaz, Ana Ummu Depa dari Bandung, Jawa Barat. Aku izin bertanya, mengapa kita harus mempelajari tauhid dulu? Syukran wa jazakallahu khair. Mengapa kita wajib belajar tauhid terlebih dahulu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jawabannya karena tauhid merupakan perintah pertama dari Allah Ta'ala. Demikian pula tauhid merupakan dasar diterimanya seluruh amal. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau izin bertanya, apa arti la ilaha illallah yang benar dan sahih? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna la ilaha illallah? Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Salah satu dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah dialah yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah kebatilan. Faidahnya bahwa makna la ilaha illallah yang benar bukanlah tiada Tuhan selain Allah atau tiada pencipta selain Allah. Akan tetapi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Artinya barang siapa yang merealisasikan kalimat la ilaha illallah dengan ilmu, amal, serta keikhlasan, maka dia akan masuk surga dengan karunia Allah. Demikian, wabillahi taufik, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, Ana Okom dari Bandung, izin bertanya, apakah benar Allah itu berada di mana-mana? Jazakallahu khairan. Allah berada di mana-mana. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertanyaan, apakah Allah berada di mana-mana? Maka jawabannya tidak. Ulama Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya, di atas ars, sesuai dengan keagungannya dan tidak menyerupai makhluk. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas ars. Quran Surat Toha ayat 5. Di antara faedah ayat ini bahwa yang paling penting bagi kita sebagai seorang muslim adalah kita beriman terhadap apa yang Allah kabarkan tentang dirinya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, demikian pula tidak menolak sifat-sifat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya. Demikian, wabillahi taufik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Eki dari Jakarta ingin bertanya. Saya sebagai muslim ingin belajar bagaimana Islam yang sesungguhnya supaya terhindar dari penyimpangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pertanyaan dari saudara Eki dari Jakarta ini merupakan pertanyaan yang sangat bagus. Keinginan untuk mengenal Islam dengan benar ini merupakan nikmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami nasihatkan kepada saudara Eki untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan merasa cukup dengan kebiasaan, tradisi, demikian pula perkataan seseorang dan kita sendiri tidak mengetahui dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ala ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Carilah ustadz, demikian pula guru agama yang mengajarkan Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Mulailah belajar dari masalah dasar-dasar akidah, kemudian tata cara ibadah sesuai sunnah, serta dasar-dasar agama Islam. Dan satu hal yang tidak kalah pentingnya, agar terus-menerus berdoa kepada Allah Ta'ala memohon hidayah.
Sebab hidayah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersungguh-sungguh meminta hidayah kepada Allah, semoga Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan berupa ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, serta menetapkan hati kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufik wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Susi mau bertanya, untuk apa Allah menciptakan manusia? Mohon penjelasannya. Sukron. Apa tujuan penciptaan manusia? Taib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Manusia diciptakan Allah bukanlah sekadar untuk makan, bekerja, menikah, mencari harta, atau menikmati dunia. Tujuan terbesar penciptaan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah semata, tanpa menyekutukannya. Allah Ta'ala berfirman, "Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Makna ibadah dalam ayat ini sangatlah luas. Ibadah itu bukanlah hanya sholat atau puasa saja, akan tetapi berdoa, bertawakal, rasa takut, harapan, penyembelihan, nazar, dan segala macam bentuk ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah perbuatan itu harus dipersembahkan semata-mata untuk Allah Ta'ala. Jika ada seseorang yang memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, misalkan dia menyembah kepada kubur atau meminta pertolongan istighosah kepada orang yang sudah mati, demikian pula menyembelih sembelihan untuk selain Allah dan yang lainnya, maka dia sudah menyelisihi tujuan penciptaannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengenal Allah, lalu kemudian mentauhidkannya, dan juga mentaati perintah Rasulnya, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan juga mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah jawaban yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, saya Cuncun Chandra dari Tangerang. Izin bertanya, mengapa syirik adalah dosa terbesar? Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa syirik merupakan dosa yang paling besar? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah ditanya, apa dosa yang paling besar? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Muttafaqun alaih. Adapun kenapa syirik merupakan dosa yang paling besar? Di antara sebabnya yang pertama, sebab perbuatan syirik ini melanggar hak Allah yang paling agung. Hak Allah yang paling agung ialah diibadahi semata tanpa sekutu. Allah Ta'ala berfirman, "Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Lalu sebab kedua kenapa syirik merupakan perbuatan dosa yang paling besar? Sebab perbuatan syirik ini bertentangan, bahkan merusak tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang ketiga, kenapa perbuatan syirik ini merupakan dosa yang paling besar? Sebabnya karena perbuatan syirik ini menyebabkan seluruh amalan, seluruh pahala itu terhapus.
jika pelakunya dia meninggal namun tidak bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lain asyrakta layahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, niscaya terhapuslah seluruh amalmu. Quran Surat Ad-Dumar ayat 65. Maka kewajiban seorang muslim adalah dia menjaga tauhidnya dan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik agar kita dapat menjaga tauhid kita sampai kita diwafatkan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wallahu taala a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Siti Juleha dari Malang, Jawa Timur. Ana izin bertanya Ustaz dari di GMA Baiti Jannati Haji mengenai apa itu tauhid. Syukron jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu tauhid? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu, artinya mengesahkan. Dari sisi istilah atau syariat, tauhid artinya mengesahkan segala bentuk yang merupakan kekhususan Allah, yaitu mengesahkan Allah dari sisi rububiyah. Dari sisi Allah itu pencipta, yang memiliki dan juga yang mengatur seluruh alam semesta. Kemudian mengesahkan Allah dari sisi uluhiyahnya, yaitu segala macam bentuk ibadah ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Lalu kemudian mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, tanpa tahrif, yaitu tanpa mengubah maknanya. Kemudian tanpa ta'til, menolaknya. Tanpa takyif, menanyakan bagaimananya. Demikian pula tanpa tamsil, menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu agar mereka beribadah kepadanya tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Muttafaqun alaih. Maka kesimpulannya, makna atau arti tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya, serta meyakini bahwasanya Allah dialah Rabb yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Demikian pula menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah merupakan inti dari dakwah para nabi dan juga para rasul. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan.